Alhamdulillah Bun, Allah ijabah semua. Walau cukup lama saya amalkan. Kalau nggak salah lebih dari 2 bulan, hampir 3 bulan saya meminta kepada Allah, Masya Allah. Jadi beliau nggak gampang putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat winner semua yang selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi Allah rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winner semuanya yang saat ini masih memiliki amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba, Allah segerakan untuk bisa lunas dengan cara-caranya yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kepayahan kesusahan, tanpa harus direndahkan, dicemooh, dicaci maki, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat winner semuanya yang saat ini sedang menghadapi setiap kesulitan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang bersedih hati, Allah jadikan kebahagiaan. Untuk sobat winner semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sobat winner semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra putri, Allah kasih keturunan yang soleh-solehah. Semoga sobat winner semuanya yang saat ini masih berkutat di dalam dosa riba, Allah segerakan berhijrah, meninggalkan riba, bertobat kepada Allah. Dan semoga sobat winner semua yang saat ini sedang berhijrah, Allah istiqomahkan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Selalu bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat sehat yang saat ini kita masih bisa bertemu di channel saya ini. Nikmat masih bisa melihat ya, kedua bola matanya masih bisa dipergunakan untuk melihat channel saya. Nikmat masih bisa mendengar ya, masih bisa mendengar suara saya. Selalu bersyukur atas nikmatnya Allah, sehingga kita tidak jadi manusia yang kufur. Insya Allah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan terus tambah nikmatnya. Oke sobat winner semuanya, sudah ada 2 testimoni. Yang satu adalah amalan melembutkan hati, yang satu dari amalan sholawat yang dihadiahkan untuk orang lain, yang itu ternyata memang bermanfaat. Ini yang pertama dari Mbak Miski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miski Haryati. Semoga Umi sekeluarga dan saudara-saudara kita di sana diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Betul sekali Umi, saya pernah bersolawat yang riadohnya saya peruntukkan anak yang lagi sakit parah, dan alhamdulillah sekarang anak saya sembuh. Ini maksudnya pahala solawatnya dihadiahkan untuk anak beliau yang sedang sakit parah, dan Allah alhamdulillah berikan kesembuhan. Waktu itu anak saya di kampung sedangkan saya di Jakarta dan tidak bisa pulang. Dengan berharap Allah mengabulkan doa saya, dan Allah mengabulkan doa saya, anak saya sembuh. Terima kasih bimbingannya Umi. Sama-sama Mbak Miski, barakallah ya. Jadi teman-teman boleh menghadiahkan pahala sholawatnya buat siapa saja, nggak harus orang tua, nggak harus anak, orang lain saja yang mungkin bahkan kita hanya kenal sekilas, kita tahu orang tersebut sedang mengalami kesusahan ya, sedang mengalami masalah yang sulit sekali. Kita boleh hadiahkan pahala sholawat untuk beliau. Yang jangan khawatir, kalau gitu enak-enakan dong saya sholawat yang dapat, tidak seperti itu ya. Insya Allah pahala sholawat yang kita sedekahkan untuk orang tersebut juga akan berbaliknya kepada kita ya. Allah juga akan berikan pahalanya untuk kita berkali lipat. Dan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang tersebut, malaikat Allah di atas kita akan aminkan untuk kita juga ya. Jadi terus lakukan amal soleh yang kita hadiahkan untuk orang-orang lain. Oke, ini yang selanjutnya dari salah seorang sahabat UCR. Bentar. Beliau mengamalkan amalan lembut hati sekaligus untuk 2 orang, untuk suami dan putra beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda, makasih banyak atas jawabannya. Ya nggak apa-apa Bunda, saya sabar menanti jawaban dari Bunda kok. Ini maksudnya chat beliau sebelumnya itu saya jawabnya lama banget, sebulan lebih. Makasih atas nasihat-nasihatnya ya Bun, insya Allah akan saya lakukan. Oh iya Bunda, saya juga mau testimoni sedikit tentang amalan melembutkan hati Bun. Jadi Bunda kan tahu suami saya bagaimana, beliau susah sekali kalau diajak ibadah apa aja. Sempet saya putus asa, tapi Bunda bilang doakan terus jika diajak susah, jika diajak sudah susah.
Benar Bun, saya ajak cara kasar, cara halus, sudah nggak mempan. Jadi saya pasrahkan kepada Allah. Saya amalkan amalan melembutkan hati ini Bun. Saya minta 3 pada Allah. Pertama, supaya suami mau ibadah. Kedua, supaya suami berhenti nongkrong sama teman-temannya ya. Kadang suka ada yang nongkrong-nongkrong gitu suaminya ya. Dan tidak menghambur-hamburkan gajinya entah kemana bersama teman-temannya itu. Sekaligus saya minta untuk anak sulung saya yang mulai tidak tidur di rumah. Saya khawatir, apalagi kondisinya pandemi gini. Saya pengen anak laki-laki saya ini anak laki-laki yang pertama ini supaya anteng di rumah, bantu kerjaan rumah dan jaga adiknya. Alhamdulillah Bun, Allah ijabah semua, walau cukup lama saya amalkan. Kalau nggak salah lebih dari 2 bulan, hampir 3 bulan saya meminta kepada Allah, Masya Allah. Jadi beliau nggak gampang putus asa ya, beliau walaupun mungkin dirasa 2 bulan lebih, tapi beliau tetap semangat ya, tetap percaya bahwa rahmat Allah akan turun untuk beliau dan keluarga. Alhamdulillah syukur Bun, sekarang suami saya rajin sholat, malah berjamaah di musola dekat rumah. Sudah nggak pernah nongkrong lagi sama teman-temannya. Padahal kemarin-kemarin biar ada corona juga kalau malam masih suka keluar. Sekarang suami dan anak saya hampir jarang keluar rumah. Di rumah aja, suami kalau pulang kerja, anak juga di rumah aja dan mau bantuin pekerjaan rumah. Masya Allah sekali lagi, Masya Allah sekali Bun, ini amalan. Keluarga saya jadi adem saya rasa Bun. Saya tidak ngoceh-ngoceh lagi, tensi saya nggak naik lagi Bun. Makasih banyak ya Bunda bimbingannya selama ini. Semoga Allah terima amal baik Bunda. Allah jaga kesehatan Bunda dan keluarga. Allah limpahi rezeki yang halal. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Matur suwun doanya ya Mbak ya. Semoga doa yang sama juga buat panjenengan dan keluarga. Semoga keluarga panjenengan selalu harmonis, rukun, adem ayem ya. Semoga suami panjenengan juga bisa menjadi imam yang baik untuk panjenengan dan putra putri. Semoga putra panjenengan juga menjadi anak yang soleh gitu ya. Jadi intinya memang kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau ngerasa mungkin Bun, saya sudah 2 bulan ngamalin, Umi saya sudah 2 bulan lebih amalin tapi kok belum ada reaksinya ya, gitu kan bertanya seperti itu kan ya. Nah mungkin aja memang Allah sedang melebur dosa-dosa kita di masa lampau, atau mungkin Allah sedang memberikan nikmat yang lain yang justru nikmat itulah yang sedang kita butuhkan saat ini, bukan yang kita hajatkan di dalam doa-doa kita. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap semangat dalam mengamalkan amalan apapun, dari manapun, dari siapapun ya. Gak harus dari saya, dari guru-guru, dari ulama-ulama kita. Amalkan terus dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa Allah itu akan menolong kita. Allah itu akan mengabulkan hajat kita ya. Jadi jangan mudah bosan, jangan mudah gonta-ganti amalan yang itu nanti tidak ada nilai istiqomahnya. Jadi yang dikedepankan adalah nafsunya, mengamalkan amalan, tapi yang dikedepankan nafsunya, bukan imannya. Kalau melakukan amalan atas dasar iman, insya Allah ya tidak akan pernah bosan. Walau setahun, walau 20 tahun sekalipun diamalkan terus, dijadikan wirid, tidak akan pernah bosan. Tapi kalau karena nafsu ya, melakukan amalan karena nafsu ya, rata-rata nafsu duniawi, pengen supaya mantannya balik cepat-cepat, pengen supaya suaminya balik cepat-cepat, pengen supaya hutangnya lunas cepat-cepat. Nah itu nanti jatuhnya bosen kalau misalnya Allah belum ijabah. Jadi sebaiknya melakukan amalan dengan iman ya. Memang kenapa sih saya melakukan amalan ini ya, karena memang Allah perintahkan saya harus beramal soleh. Misalnya amalan melembutkan hati, isinya kan ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah dengan sholawat Nabi. Ya karena memang bersolawat diperintahkan Allah. Diperintahkan di mana? Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Dan baca Al-Quran, baca ayat suci Al-Quran ya, Al-Fatihah itu kan ayat suci Al-Quran, memang Allah perintahkan gitu. Jadi kita sadari saja bahwa wasilah-wasilah ini adalah wasilah-wasilah yang memang diridhoi Allah, yang diperintahkan oleh Allah supaya saya baca. Karena itu niat pertamanya ya. Perkara nanti hajat saya dikabul apa tidak, itu biar urusan Allah saja. Yang penting saya yakin bahwa Allah pasti akan kabulkan. Masalah lama, masalah cepat itu hak mutlaknya Allah. Udahlah saya pokoknya ikhlas aja, saya pasrah aja di hadapan Allah, biar Allah yang atur. Kalaupun Allah nggak kasih, mantan saya balik, mungkin Allah sedang persiapkan laki-laki yang jauh lebih baik. Intinya gitu ya. Jadi intinya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap semangat menjalani setiap amalan-amalan yang teman-teman dapat dari guru-gurunya teman-teman semuanya. Yang melakukan terus, diistiqomahkan terus, karena Allah sangat menyukai amalan yang istiqomah walaupun itu sedikit. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jika ada pertanyaan, saran, kritik,
Silakan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang sopan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya lihat pasti saya akan respon. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.